Selamat siang sahabat bonsai. Jumpa lagi dengan saya di channel Karuna Bonsai. Pada video kali ini kita akan mereview budidaya ground bonsai Lohansung di kebun Ozon Bonsai milik Pak Yan di Kragan Rembang. Sama dengan kemarin, narasumber kita kali ini juga Mas Sugi, trainer kenamaan Bumi Ronggolawe Tuban. Untuk itu tentunya sahabat bonsai pasti penasaran kan? Mari kita ikuti, tonton terus video ini sampai selesai, jangan sampai di skip, dan jangan lupa like and subscribe. Mas Faiz, iya, Mas ya. lagi ngapain Mas Faiz? Mas Sugi? Ini lagi program Lohansung. Oh, ini program Lohansung, sahabat bonsai. Ini adalah program Lohansung. Lohansung Mas Sugi ya? Iya. Ini Lohansung ini impor ya kalau nggak salah Mas Sugi? Iya. Dari Taiwan. Iya, biasa dari Taiwan. Sudah berapa lama Mas Sugi ini di drone? Kalau boleh tahu Mas Sugi, Lohansung itu ada berapa macam ya? Kayaknya saya mendengar ada beberapa macam Lohansung, jenis Lohansung, betul ya? Nah, kalau ini jenis Lohansung kapsul, biasa disebut Lohansung kapsul. Lohansung kapsul ya? Iya. Ini jenis Lohansung kapsul ya sahabat bonsai. Terus ada yang lain? Ada itu Oh, Kim itu. Cuan. Apa Mas Jenis Sugi? Lohansung Kim Cuan. Jenis Lohansung Kim Cuan. Iya. Ya, itu boleh dilihat yang besar tuh. Ya. Sementara yang Kim Cuan tuh hanya ada dua atau ada. Ini lagi pengarahan ya Mas Sugi ya? Iya. Pakai Sama. sama pakai cuma telajak gini aja ya, biar murah gitu ya Mas Sugi ya. Betul. Lebih efisien nggak Lebih ngeluarin, efisien, tidak mengeluarin pakai kawat kan mahal ya Mas. kawat mahal, Kalau ini lebih simpel, lebih irit. diirit. Nanti kedepannya baru pengawatan kalau sudah besar ya. Sudah besar baru pengawatan. Ya, ini salah satu contoh sahabat bonsai. Apabila sahabat bonsai kepengen budidaya bonsai, ini Lohansung contohnya seperti ini. Bibitnya nggak terlalu besar dan pengarahannya memakai ini batang bambu, bisa batang bambu, mungkin bisa kayu. Tujuannya adalah biar lebih murah juga. Nanti setelah besar baru pengawatan pakai kawat. Jangan takut. Buang, Buang. potong yang nggak kepake. Enggak. Terjadi liuran kan Mas. Nah, biar gerakannya ada. Ini Mas Faiz. Nah, ini diliuk sedikit ini. Nah, pakai ini. Ini tujuannya dikasih tali ini, menarik ini biar ada gerakannya meliuknya. Betul. Nah, ini kita arahkan. Ini Pak Yan, bosnya owner Ozon Bonsai, khusus yang ngerawat bonsai-bonsainya dan program adalah Mas Sugi, trainer kebanggaan dari Bumi Ronggolawe Tuban. Bantu Mas Faiz. Dibantu sama asistennya, Mas Faiz ini adalah trainer Kampung Bonsai Kragan. Harusnya nanti Mas Faiz ini akan menjadi trainer yang bagus karena dia belajar sama trainer yang sudah berpengalaman. Masuk. Apabila sahabat bonsai nanti ada yang membutuhkan jasa trainer khususnya Mas Sugi, kalau yang di dekat-dekat dia itu Mas Faiz ini, nanti bisa menghubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Dan mungkin juga siapa tahu Mas Sugi punya koleksi bonsai yang bagus karena dia seorang trainer yang handal. Mungkin nanti bisa lihat koleksinya lewat WA ya. Oke. Nah, inilah hasilnya untuk Nah, sementara. ini hasil sementara program. Kita kerjakan lagi ini kira-kira 5 sampai
6 bulan lagi. 5 sampai 6 bulan lagi ya Mas Sugi ya, ya. baru dikerjakan. Baru kerjakan lagi. Tunggu Proses selanjutnya ya. proses selanjutnya. Ya memang butuh kesabaran ya sahabat bonsai. Untuk membuat sebuah bonsai yang menjadi bonsai yang bagus diperlukan waktu. Jadi membuat bonsai, hobi bonsai juga merupakan salah satu latihan untuk menjadi orang yang sabar. Mantap jiwa. Tapi wah, tapi Naturalis sebenarnya. gaya apa ini Mas Sugi? Naturalis. Naturalis ya. Ya, tegak. Kita bikin konsepnya masih tegak meliuk ya. Tegak meliuk. Berarti informal ya Mas Wahid, Ya, Mas Sugi ya, informal. Ini nanti gaya informal, gaya pakem ya berarti Mas ya. Wah, itu malah dialihkan lagi, dipotong. Dari titiknya yang paling enak ini. Ini yang paling enak dilihat. Ini ada hitungannya. Letaknya dari sini. Ini depannya, Kita pakai cabang pertama sampai cabang kedua. dua Alur pohon. alur pohon. Sudah kelihatan kan ini ya. Kita lakukan pengawatan kalau yang ini. Kalau ini pakai kawat, Dia sudah mengarah. sudah mengarah. Kawatnya nomor berapa itu Mas? Ini nomor 5. 5. Ini memakai kawat nomor 5 karena batanya cukup besar udah. Besar. Batanya. Ini berarti ngawat gini juga pakai aturan ya Mas ya? Aturannya gimana Mas? Yang benar, pengawatannya benar itu? Nah, Pak Sudut, pengawatannya kita lakukan 45 derajat dan kita lilit di belakang ini ya, titik Ngelilitnya di belakang titik tumbuh. ya, biar dia Di tidak belakang ini. di Ya. belakangnya ini biar tidak mudah Biar tidak mudah sempal ya. sempal. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini juga di belakangnya titik tumbuh. Jadi mengawat bonsai juga tidak boleh asal ya sahabat bonsai. Jadi kemiringannya sudut adalah yang terbaik adalah 45 derajat. Kurang lebih sekitar 45 derajat. Karena tidak ada yang ngukur secara pasnya ya. Dan kawat yang dipakai juga harusnya yang bisa pas kurang lebih dengan Kalau dengan kita batang pakai cabangnya. yang terlalu kecil nanti dia mudah masuk, Mas. sudah masuk. Ya, tertelan oleh ini ya. Oh gitu ya. Berarti kalau terlalu kecil malah mudah masuk Mudah ke masuk ke cabangnya ini. kayunya ya. Gitu ya. Betul. Biar lebih Ini terang seperti ini nanti Mas Sugi ini pulang dari kebun Ozon Bonsai, istrinya kaget mungkin, bisa pangling. Karena bonsai bisa dikatakan mustam ini. Hutan, ya. Jadi nanti jadi bonsai irengan. Nah, ini diarahkan karena memang tujuan pengawatan adalah untuk mengarahkan agar lebih mudah untuk mengarahkan cabang atau ranting dari sebuah pohon itu tadi. Ini dikerukut biar tujuannya kelihatan tampak alami. Mas Faiz ini spesialis ngerekrut. Lantas, dasarnya sudah kelihatan. Dari Mas, kita tunggu lagi, nanti kan kita bikin besar ya ini ya. Iya, mainannya masih lama ini. Kira-kira masih membutuhkan waktu berapa lama Mas Sugi? Tergantung. Jadi bonsai bagus. Ya ini Kurang tergantung Mas ya. Ini tergantung kebesaran yang kita mau. Kalau kita hanya bikinnya kira-kira medium, Video ya mungkin kisaran sekitar 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun untuk medium ya. Tapi kalau untuk bonsai jenis lohansung ini menurut Mas Sugi bagus medium atau bagus sampai large kayak gitu besar sekali itu? Itu tinggal pemiliknya ini Mas. Tinggal pemiliknya ya, ya? ukuran yang dia kendaki itu sukanya seberapa nanti. Kalau bagi Mas Sugi karena kan trainer Ya. sudah biasa menangani, menurut Mas Sugi kalau pemula-pemula Kalau yang ideal itu Iya. yang enak
itu ya medium saja ya. medium lah. Terlalu lama. Karena jenis Lohansung ya termasuk lama. Berarti pertumbuhannya lama, Mang. Lama memang. Kalau di tempat ini kelihatannya cukup cepat ini, Mas. ya. Cukup cepat ini perkembangan. Medianya pakai apa? Hampir sama ya, pakai sekem, sekam bakar, pakai kotoran ini ya, kotoran pupuk kandang. Ya, betul, pupuk kandang sama tanah pasir ya. orisinil Rembang. Oh iya, betul. Tapi kalau sahabat bonsai ada di tempat yang lain, berarti kan pakai pasirnya orisinil daerahnya sendiri-sendiri ya. Mantap. Nanti kalau pakai orisinil Rembang mahal ongkos di transportnya. Nah, ini kita main budidaya ya, biar nanti nggak terlalu mahal. Kalau beli jadi kan ya cukup mahal lah. Lohansung yang termasuk mahal ya. Jenis Lohansung termasuk mahal. Berarti kalau untuk budidaya bagi pemula termasuk bagus ya jenis Lohansung. Bagus. Kita bisa lakukan pakai stek atau cangkok ini ya. Stek atau cangkok ya sahabat bonsai. Jadi Lohansung ini bisa budidaya lewat stek ataupun cangkok. Nanti cabang-cabang yang merasa kita tidak pakai kan bisa kita lakukan pencangkokan ya. Nah, untuk ukuran segini kan ya ini pas di pasaran kisaran beli kan 300-an ribu Kalau sampai beli di 400. pasaran, modalnya sekitar 300-an 400. Nah, kalau kita cangkok kan lebih ngirit Pak. Kalau udah punya kita cangkok-cangkok lagi kan berarti modalnya ngirit, tinggal modal cuma tanah sama plastik saja. Iya, Sama rapia. Nah, kita lakukan pemotongan ini Mas. potongan ya Mas. Ya. Ini gayanya kok rodok miring ya Mas ya? Ini gaya apa ini? Gaya katak. Ini Masuk gaya apa? ini seperti kalau kita perhatikan ya, Ya. seperti janda miring ini. Janda miring. Oh, Mas Sugi ini spesialis janda kayaknya. Yang kemarin janda rebah, ini janda miring. Ya, masuk ini. Sukanya Mas Faiz yang miring-miring Oh, ini. itu berarti kesukaannya Mas Faiz. Ini berarti Kita lakukan ini ya, ambil garis garis flow-nya pohon ini. pohon ya. Kita masukkan ke dalam dulu baru keluar. Kira-kira seperti ini. Gambarannya kira-kira seperti Nanti ini kurang lebih nanti arahnya seperti ini. kurang lebih seperti ini. Kita bikin kembali ke pangkal nanti ini ya. Nanti ke pangkal ya. Mahkotanya. Arah mahkotanya betul. Harus di sini dulu Mas Faiz, betul. Kita ini juga sambil belajar sahabat bonsai, mumpung kita berbincang-bincangnya dengan trainer handal dari Bumi Ronggolawe Tuban, Mas Sugi. Dan beruntung juga Mas Faiz ini bisa mengenal Mas Sugi. Setidaknya dia bisa semakin belajar mendalami perbonsaian ini, ilmu bonsai. Biar Keragan juga nantinya punya trainer handal. Betul. Tidak hanya di Bumi Ronggolawe Tuban aja yang punya Mas Sugi. Kalau bisa merata Ya. ini Mas. Nantinya kan Keragan punya Mas Faiz, trainer kebanggaan kampung bonsai Keragan. Ya, ini dikasih tali hat sahabat bonsai, biar sahabat bonsai bisa sambil belajar juga di sini. Ini bisa dilihat kan detail juga. Jadi bagi sahabat bonsai yang ini belajar untuk program budidaya bonsai Sianci, ini salah satu. Lohansung ini ya? Lohansung. Ini salah satu contohnya. Dan juga cara program pengarahan. Biar nggak melorot ini. Biar nggak melorot, talinya juga ditinggikan. Ini ada pangkal ini jadi nggak melorot. Karena kalau mungkin ini di sini mungkin bisa melorot sahabat. Betul. Karena kan diperlukan teori yang baik juga untuk menjadikan itu yang baik. Tidak asal. Jadi semua pakai teori. Ini juga. baru kita lakukan training awal ini Mas. Ini baru training awal. Paling tidak masih berapa kali proses gini nih Mas? Ya, setiap 4 bulan sekali kita melakukan pengawalan. Nanti ada perubahan garis alurnya kita rubah. Nah, ada perubahan. Jadi tidak hanya meliuk ke dalam, kita bisa kebalikan. Jadi alurnya lebih enak nanti ke depannya.
perkembangan satu. Lohansu ini berbuah apa enggak ya Mas? Buah, Berbuah ya? buah bisa kita semai dari biji juga bisa. Kalau ini berarti apa nih? Ini baru mau bunga ya. Oh, buah baru mau bunga. Baru bunga. Kalau dia jadi bisa buah, kadang ya rontok juga. Ada rontok juga. Rencana tanpa mukanya sini teman-teman. Betul. Bed ya. Ya. Juga pembesarannya. Betul, kira-kira seperti ini dulu. Masih sama seperti tadi. Kita hanya bikin alur liukannya dulu ini ya. Iya. Kita masih tunggu prosesnya berikutnya. Kira-kira 4 sampai 5 bulan ke depan. Nanti kita akan liput kembali perkembangan dari bonsai-bonsai yang ada di kebun Ozon Bonsai ini yang digarap oleh Mas Sugi ini. Jadi nanti sahabat bonsai bisa melihat kira-kira 4-5 bulan ke depan proses perkembangan dari bonsai ini selanjutnya. Ya sahabat bonsai, inilah sementara hasil-hasil yang diperoleh dari Mas Sugi membuat program pengarahan batang, pengarahan cabang dari bonsai apa ini Lohansung ini hasil-hasilnya bisa kita lihat. Tekuk-tekukannya seperti ini pengarahannya. Nah ini salah satunya juga ini. Biar bisa menjadikan referensi buat para pemula dengan berbagai gaya. Karena kita juga mengikuti alurnya pohon ini seperti apa. Nah, ini kesukaannya Mas Sugi, janda miring, janda rebah. Kalau boleh minta saran Mas Sugi ya, Iya. dari untuk pemula. Iya, Mas. Menurut Mas Sugi, karena kan Mas Sugi pernah sudah berpengalaman dalam dunia bonsai. Mending kalau kayak pemula itu untuk pengen budidaya itu pohon apa aja? Karena gini Mas Sugi ya, Iya. di samping satu tuh hobi. Setidaknya kalau hobi itu bisa menghasilkan rupiah. Ya, Nantinya hobi itu bisa menjadikan satu pekerjaan juga, gitu loh maksudnya. Jadi Betul. juga hobi itu akan masih terus menerus kalau itu bisa mendatangkan hasil gitu. Yang mudah juga. yang jelas hampir semua varian itu bagus. Hampir semua varian bagus. Tapi yang biasanya teman-teman itu budidaya kebanyakan jenis ficus. Ficus ya, beringin. Ficus. Hampir semua ficus Hampir ya. semua ficus. Lohansung, Sianci. dan Asam gimana Mas Sugi? asam juga bagus. Asam juga bagus, karena Asam kan- juga. Cemara udang boleh. Cemara udang boleh. Juga boleh. Kalau bisa kan tidak semua penghobi bonsai itu maaf Iya. Mas Sugi ya, tidak semua penghobi bonsai itu berkantong tebal. Jadi kalau Oh. dari modal awalnya bahannya sudah mahal itu kan kasihan juga. Betul. Jadi kita harus memakai prinsip ekonomi Mas Sugi. Iya, ya. Dengan pengeluaran sekecil-kecilnya Makanya bisa itu mendapatkan hasil Kita sebesar. harus budidaya kan ya. Budidaya selain tidak merusak alam, kita bisa main cangkok kan lebih irit. Oh gitu ya Mas. Maksud saya seperti itu, sangat ekonomis kalau itu. Tapi memang yang paling lama untuk pemain bonsai itu yang ditempuh hanya waktu. Kesabaran itu Seiring waktu kuncinya. akan memetik hasil sendiri kok. Iya, Mas. Oke. Ya demikian sahabat bonsai, bincang kita dengan Mas Sugi, trainer kebanggaan Kota Bumi Ronggolawe Tuban, dan Mas Faiz, trainer kebanggaan Kampung Bonsai Tuban, mengupas habis tentang budidaya ground bonsai Lohansung di kebun Ozon Bonsai. Nah, apabila sahabat bonsai ingin mungkin berbincang-bincang lebih private juga lebih jauh dengan Mas Sugi atau Mas Faiz bisa menghubungi nomor WA di bawah ini.
Terima kasih Anda telah menonton video ini. Dan jangan lupa tetap like and subscribe. Mungkin juga di-share. Nah, kita ikuti terus video-video selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang.